Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang uang dan inflasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman saya. Yang pertama, Trimides Kristianto, dan yang kedua adalah saya sendiri, Yosia Sirirotua Hutahaya. Saya akan menjelaskan materi uang. Pengertian uang. Uang adalah sesuatu yang biasa diterima oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran dan sebagai alat tukar menukar. Alat tukar yang bisa berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sebelum uang diciptakan, masyarakat pada zaman dahulu melakukan perdagangan barter. Barter merupakan pertukaran barang dengan barang. Bagaimana uang bisa ada? Sejarah uang. Dahulu kala manusia hanya mencukupi kebutuhan diri sendiri dari alam yang ada di sekitarnya saja, seperti makanan, tempat tinggal, bahkan pakaian, memanfaatkan alam dan membuatnya sendiri. Namun mereka sadar bahwa kebutuhan itu tidak cukup. Mereka membutuhkan barang dan jasa lainnya, maka muncullah sistem barter atau pertukaran barang satu dengan yang lain sesuai kesepakatan oleh dua pihak. Karena sistem barter dirasakan kurang efisien, maka orang-orang mulai membuat uang logam yang terbuat dari perak dan emas. Nilai harga barang terus bertambah sedangkan uang logam jumlahnya cukup terbatas. Kala itu maka dimulailah pengenalan uang kertas dengan nominal yang jauh lebih tinggi daripada uang logam. Syarat-syarat uang. Yang pertama, ringan dan mudah dibawa. Yang kedua, tahan lama. Yang ketiga, jumlahnya terbatas dan tidak dapat mudah dipalsukan. Yang keempat, mudah dibagikan tanpa mengurangi nilai. Yang kelima, memiliki nilai yang cenderung stabil. Yang keenam, kualitasnya cenderung sama. Yang ketujuh, diterima secara umum. Fungsi-fungsi uang. Yang pertama, fungsi asli uang. Uang sebagai alat tukar untuk mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang. Dengan begitu, kita dapat menghemat waktu serta tenaga karena tinggal menukarkan uang untuk membeli kebutuhan. Uang sebagai alat ukur mampu menentukan besaran nilai suatu barang. Misalnya, harga penggaris yang akan dibeli Teddy senilai Rp3.000 menunjukkan bahwa Teddy cukup membayarnya uang sejumlah Rp3.000 untuk mendapatkan penggaris. Lalu, yang kedua adalah fungsi turunan uang. Uang sebagai alat pembayaran berbeda dengan uang sebagai alat tukar. Maksudnya, di sini adalah ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan benda atau jasa apapun. Contohnya, membayar pajak. Uang sebagai penunjuk harga memiliki nilai yang berbeda-beda. Misalnya, harga jeruk 1 kg Rp8.000, sementara harga apel Rp9.000. Uang sebagai alat pembayaran utang digunakan untuk melunasi utang piutang. Uang sebagai alat penimbun kekayaan dapat digunakan ketika ada keperluan mendadak. Berdasarkan bahan dari uang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, uang logam. Uang yang terbuat dari emas, perak, perunggu yang nominalnya kecil seperti Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Yang kedua, uang kertas. Uang yang terbuat dari lembaran kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Selanjutnya, berdasarkan nilai. Dibagi menjadi dua, ada bernilai penuh dan tidak bernilai penuh. Bernilai penuh, uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Misalnya, uang emas pada uang logam Rp500 bernilai sama dengan nominalnya. Yang kedua, tidak bernilai penuh. Nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominal. Biasanya terdapat pada jenis uang kertas. Lalu berdasarkan kebutuhan perdagangan perekonomian modern. Yang pertama, uang giral. Uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan seperti deposito, giro, telegrafik, transfer, cek. Lalu yang kedua, uang kartal, alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Selanjutnya adalah inflasi.
Inflasi itu apa sih? Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Jenis inflasi jika dilihat dari keparahannya terbagi menjadi 4, yaitu inflasi sedang, inflasi ringan, inflasi tinggi, dan hyperinflasi. Inflasi sedang adalah kenaikan harga barang masih di bawah angka 10% dalam setahun. Jenis inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dalam waktu singkat. Inflasi ringan merupakan kenaikan harga hingga 30% per tahun. Ciri inflasi ini adalah kenaikan harga yang relatif lambat dan berlangsung dengan lambat. Inflasi tinggi merupakan kenaikan harga barang atau jasa berkisar 30% hingga 100%. Inflasi ini adalah yang tergolong berat. Harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan yang terakhir adalah hyperinflasi, merupakan kenaikan harga barang melampaui angka 100% per tahun. Jenis inflasi ini sangat dirasakan karena terjadi secara besar-besaran. Indonesia pun pernah mengalami hyperinflasi pada tahun 1998. Penyebabnya karena terjadinya pencetakan uang secara besar-besaran demi menutup defisit anggaran pada waktu itu. Jenis inflasi jika dilihat dari penyebabnya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah demand pull inflation. Demand pull inflation merupakan inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah permintaan akan barang dan jasa. Demand pull inflation terjadi ketika permintaan akan barang dan jasa meningkat, maka kurva permintaan total atau D bergeser dari D1 ke D2. Ketika itu para pedagang akan mengambil keuntungan dengan menaikkan harga barang dari P1 ke P2, sehingga terjadi inflasi dan menimbulkan harga keseimbangan baru dari E1 ke E2. Selanjutnya adalah cost push inflation. Cost push inflation merupakan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Cost push inflation terjadi ketika produsen mengalami situasi harga produksi meningkat. Ketika terjadi kenaikan harga produksi, maka produsen akan menaikkan harga dari P1 ke P2, tetapi akan menurunkan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dari Q1 ke Q2, sehingga akan menggeser kurva penawaran dari S1 menjadi S2. Hal ini dilakukan agar produsen tidak terus merugi sambil menunggu harga produksi kembali turun. Dampak inflasi terhadap perekonomian masyarakat. Yang pertama, mendorong penanaman modal spekulatif. Yang kedua, tingkat bunga meningkat. Yang ketiga, adanya ketidakpastian keadaan ekonomi di masa yang akan datang. Yang keempat, timbulnya masalah dalam neraca pembayaran. Dan yang kelima, daya beli masyarakat turun dikarenakan nilai mata uang turun. Penyebab inflasi. Yang pertama, jumlah uang yang beredar terlalu berlebihan sehingga melebihi keuntungan. Yang kedua, tradisi masyarakat yang bersifat konsumtif sering mengimpor barang. Yang ketiga, terjadinya bencana alam. Yang keempat, terjadinya defisit pada APBN. Yang kelima, terjadinya ekspresi kredit. Yang keenam, pengenaan pajak pada konsumen. Dan yang ketujuh adalah kenaikan harga BBM. Bagaimana cara mengatasi inflasi? Cara mengatasi inflasi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan langkah untuk memengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini meliputi yang pertama, mengurangi pengeluaran pemerintah, dan yang kedua, meningkatkan tarif pajak dan melakukan pinjaman. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter atau keuangan dengan tujuan untuk menjaga kestabilan moneter. Kebijakan ini meliputi yang pertama, menambah atau mengurangi jumlah uang beredar. Yang kedua, mengatur tingkat suku bunga. Yang ketiga, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang ketiga adalah kebijakan lain. Selain kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah masih mempunyai cara lain untuk mengendalikan inflasi yang meliputi pertama, meningkatkan produksi, kedua, menambah jumlah barang di pasar, ketiga, menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang, dan yang keempat, menstabilkan pendapatan masyarakat.
Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.